Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan pembelajaran tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai bidang. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak mau absen dulu. Hari ini berangkat semua atau ada yang nggak berangkat? Ada yang nggak berangkat? Coba Bapak catat dulu, siapa yang nggak berangkat? Mutia. Terus? Gunawan. Mutia, Gunawan, Adhan. Adhan. Anissa Yanti. Ya, baik. Ya. Ada yang sakit ya? Ya. Jadi kita sama-sama doakan semoga teman-teman kita yang sakit segera sembuh. Amin. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai bidang. Jadi teknologi informasi itu sekarang sudah merambah atau dipakai di dalam berbagai bidang. Nah, anak-anak sekalian, ada nggak kalian pernah mengetahui atau punya pengalaman melihat teknologi digunakan untuk berbagai bidang? Silakan, bagi yang punya pengalaman silakan diutarakan. Ya Pak, Silakan. jadi dalam bidang pertanian, bahwasanya contohnya orang dahulu itu kalau menyiram tanaman pakai ember, disiramin ke tanamannya. Tapi kalau sekarang sudah pakai teknologi, yakni pakai drone agar dia lebih cepat, lebih konsisten dan lebih kena semua, Pak. Ya, terima kasih. Bagus sekali yang disampaikan oleh Faiz. Mungkin teman yang lain yang punya pengalaman melihat atau menyaksikan penggunaan teknologi di berbagai bidang, silahkan. Ya, silahkan Lydia. Teknologi juga telah mengambil alih bidang pekerjaan manusia. Contohnya pelayan kafe. Dulu pelayan kafe bisa dilayani dengan manusia atau manusia saja. Tapi sekarang telah dibantu teknologi berupa robot yang menggantikan peran tersebut. Bagus, terima kasih. Bagus jawaban dari Lydia. Sudah ada 2 jawaban dari bidang tenaga kerja di kafe dan pertanian. Ada nggak teman yang lain dari bidang yang lain? Mungkin silahkan. Boleh, silahkan. Misalnya di bidang keolahragaan, dulu masih di bidang lapangan bola itu masih lapangan, masih tanah, masih ada rumput-rumput, tapi sekarang tidak. Sudah pakai teknologi, bisa lapangannya bisa dilipat-lipat ke bawah dan lipatannya di bawah itu bisa dibuat olahraga untuk pengganti sinar matahari. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Benar bahwasanya sekarang teknologi merambah di dunia olahraga. Contohnya sepak bola. Yang dulu di Eropa itu susah mengembangkan lapangan karena kurang matahari. Dengan adanya teknologi bisa menciptakan panas buatan melalui lampu, sehingga rumput di lapangan Eropa bisa digunakan dalam berbagai cuaca. Nah, selanjutnya anak-anak, pada kesempatan kali ini pembelajaran kita bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bidang yang memanfaatkan teknologi informasi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menganalisis permasalahan terkait penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, barusan sudah disebutkan sama teman-teman kita semua bahwasanya teknologi memang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai bidang. Namun teknologi itu juga menimbulkan beberapa hal yang perlu kita kaji. Apakah hal itu berdampak positif kepada manusia atau berdampak negatif kepada manusia. Nah, berikut ini nanti Bapak sampaikan video tentang adanya teknologi yang berhubungan dengan manusia. Nanti anak-anak simak, anak-anak perhatikan video yang Bapak tampilkan. Sebelum kita menyaksikan video tentang permasalahan teknologi, Bapak bagi kelompok dulu ya. Nanti anak-anak berhitung 1 sampai 4 untuk menjadi 4 kelompok. Paham?
Paham. Nah, silakan berhitung. 2, 1, 2, Bayangkan suatu pagi di tahun 2030, Anda bangun dan menyadari bahwa pekerjaan yang selama ini menopang hidup Anda sudah tidak ada lagi. Digantikan oleh mesin, algoritma, dan kecerdasan buatan. Apakah Anda siap menghadapi masa depan ini? Atau justru Anda termasuk dalam kelompok yang akan tersingkir? Dunia selalu berubah, dan perubahan terbesar yang sedang terjadi saat ini adalah disrupsi teknologi yang semakin cepat. Banyak pekerjaan yang dulunya dianggap aman kini mulai tergeser oleh kecerdasan buatan, otomatisasi, dan sistem digital yang semakin canggih. Kita pernah melihat perubahan serupa terjadi di masa lalu, tetapi kali ini dampaknya jauh lebih luas dan cepat. Bayangkan kembali pada abad ke-18 saat revolusi industri pertama dimulai. Saat itu, banyak pekerja manual yang kehilangan mata pencaharian mereka karena mesin uap mulai menggantikan tenaga manusia. Di Inggris, misalnya, para pekerja tekstil yang disebut Luddites memberontak melawan mesin-mesin otomatis yang menggantikan mereka. Mereka menghancurkan alat-alat produksi karena takut kehilangan pekerjaan. Tapi apa yang terjadi? Teknologi tetap berkembang, dan mereka yang tidak beradaptasi akhirnya tertinggal. Hal yang sama terjadi lagi saat revolusi industri kedua pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Listrik, produksi massal, dan mesin-mesin yang lebih canggih menggantikan banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Kemudian, revolusi industri ketiga pada pertengahan abad ke-20 membawa komputer dan robotika, yang sekali lagi menggantikan banyak pekerja di pabrik. Sekarang kita berada di revolusi industri keempat, di mana kecerdasan buatan, robotika canggih, dan sistem otomatisasi berbasis data mulai mengambil alih tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan manusia. Dalam 1 dekade ke depan, kita bisa melihat banyak pekerjaan yang akan hilang secara permanen. Mari kita bahas beberapa pekerjaan yang memiliki kemungkinan besar untuk menghilang atau mengalami transformasi besar. Pekerjaan yang bersifat repetitif dan berbasis aturan adalah yang pertama terancam. Kasir di supermarket, misalnya, sudah mulai digantikan oleh mesin self-checkout di banyak negara maju. Bahkan, di beberapa restoran cepat saji, pesanan kini dilakukan melalui layar sentuh tanpa perlu interaksi dengan manusia. Pekerjaan di sektor administrasi dan perbankan juga akan terkena dampak besar. Teller bank, misalnya, akan semakin berkurang karena layanan perbankan digital semakin populer. Dulu, jika ingin membuka rekening atau mengirim uang, seseorang harus datang ke bank. Sekarang, semua itu bisa dilakukan melalui aplikasi dalam hitungan detik. Industri transportasi juga akan mengalami perubahan drastis. Dengan berkembangnya mobil otonom, profesi seperti sopir taksi, pengemudi truk, dan ojek online mungkin akan mengalami penurunan drastis. Tesla dan Google sudah mengembangkan mobil tanpa sopir, dan beberapa negara telah menguji coba kendaraan ini untuk transportasi umum. Pekerjaan di bidang manufaktur juga semakin terancam. Robot industri semakin canggih dan dapat bekerja lebih cepat, lebih presisi, dan tanpa istirahat. Di pabrik-pabrik mobil, misalnya, sebagian besar perakitan sudah dilakukan oleh robot. Hal yang sama terjadi di gudang-gudang besar seperti Amazon, di mana pekerja manusia semakin berkurang karena digantikan oleh robot otomatis. Namun, bukan hanya pekerjaan manual yang terancam.
Bahkan profesi yang membutuhkan pendidikan tinggi pun tidak luput dari ancaman kecerdasan buatan. Pengacara tingkat junior, misalnya, mulai tergantikan oleh AI yang mampu menganalisis dokumen hukum dalam hitungan detik. Akuntan juga menghadapi ancaman yang sama, karena software berbasis AI dapat melakukan audit dan perhitungan keuangan dengan lebih cepat dan akurat. Dari semua ini, yang paling terdampak adalah mereka yang berada di kelas menengah ke bawah. Mengapa? Karena pekerjaan yang paling rentan tergantikan oleh teknologi adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan tinggi. Jika seseorang hanya memiliki keahlian dasar yang bisa digantikan oleh mesin, maka masa depannya sangat tidak pasti. Dan inilah ancaman terbesar bagi mereka yang tidak mulai belajar dari sekarang. Kita sudah melihat ini terjadi di masa lalu. Ketika mesin menggantikan tenaga kerja manual di era revolusi industri pertama, mereka yang tidak bisa beradaptasi akhirnya jatuh miskin. Saat komputer mulai menggantikan pekerjaan di era digital, mereka yang tidak memahami teknologi akhirnya tertinggal. Jadi, apa yang harus dilakukan? Satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan terus belajar dan beradaptasi. Mereka yang memahami teknologi, yang bisa bekerja dengan AI, yang memiliki keterampilan di bidang data, software, dan inovasi akan tetap relevan di masa depan. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi atau pelatihan teknologi? Haruskah mereka menerima nasib dan melihat pekerjaan mereka hilang satu persatu? Apakah kita akan melihat kesenjangan sosial yang semakin melebar? Apakah dunia akan terbagi menjadi dua kelas, mereka yang mengendalikan teknologi dan mereka yang hanya menjadi korban dari perubahan ini? Dan yang lebih penting lagi, di mana posisi kita dalam perubahan besar ini? Apakah kita hanya akan diam dan menunggu dunia berubah, ataukah kita akan mulai bergerak sekarang sebelum semuanya terlambat? Perubahan teknologi bukan sekadar fenomena yang terjadi dalam satu malam, melainkan hasil dari perkembangan bertahap yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Jika kita melihat kembali sejarah, setiap kali muncul inovasi besar, selalu ada dua kelompok manusia, mereka yang mampu beradaptasi dan mereka yang tertinggal. Yang mampu beradaptasi akan mendominasi, sementara yang tertinggal akan semakin terpinggirkan, kehilangan daya saing, bahkan kehilangan hak mereka untuk hidup dengan layak. Di era pertanian, kekayaan diukur dari seberapa banyak tanah yang dimiliki. Orang-orang yang memahami cara mengolah tanah dan menghasilkan surplus pangan menjadi penguasa. Lalu datanglah revolusi industri yang menggeser kekayaan dari tanah ke mesin. Mereka yang tetap berpegang teguh pada cara lama akhirnya tertinggal dan jatuh miskin, sementara para industrialis yang menguasai teknologi baru menguasai ekonomi dunia. Kemudian, revolusi digital datang. Perusahaan-perusahaan teknologi menggantikan perusahaan industri sebagai pilar utama ekonomi global. Lihatlah perusahaan terbesar di dunia saat ini bukan lagi perusahaan minyak atau manufaktur, melainkan perusahaan berbasis teknologi seperti Google, Amazon, Tesla, dan Apple. Mereka yang menguasai teknologi memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan negara-negara kecil sekalipun. Dan kini, kita memasuki era baru, era kecerdasan buatan dan otomatisasi. Ini bukan hanya tentang robot yang menggantikan pekerja pabrik, tetapi juga tentang bagaimana algoritma dan AI mulai menggantikan pekerjaan yang dulunya dianggap eksklusif bagi manusia. AI tidak hanya bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih akurat, tetapi juga terus berkembang dengan kecepatan eksponensial. Jika di masa lalu hanya pekerjaan kasar yang tergantikan, kini bahkan pekerjaan berbasis intelektual pun mulai terancam. AI sudah mampu menulis artikel, membuat musik, mengedit video, menerjemahkan dokumen, bahkan menulis kode program. AI mampu menganalisis data medis dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada dokter manusia. AI mampu melakukan trading saham dengan strategi yang jauh lebih kompleks dibandingkan manusia. Dengan kata lain, tidak ada pekerjaan yang benar-benar aman. Bahkan profesi yang memerlukan kreativitas pun mulai tersentuh oleh AI generatif. Namun, di balik ancaman ini, ada peluang besar. Sejarah menunjukkan bahwa mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan selalu menjadi pemenang. Saat mesin uap ditemukan, para petani yang tetap berpegang teguh pada metode lama akhirnya kalah bersaing. Tetapi mereka yang mau belajar menggunakan mesin menjadi tuan tanah baru. Saat komputer mulai berkembang, para pekerja manual yang menolak belajar teknologi akhirnya tergantikan. Tetapi mereka yang memahami cara menggunakan komputer menjadi profesional sukses. Sekarang, kita menghadapi tantangan serupa. Kita bisa memilih untuk tetap diam, mengabaikan perubahan, dan berharap semuanya tetap sama. Atau kita bisa mengambil tindakan, belajar tentang teknologi baru, memahami cara bekerja dengan AI, dan memastikan kita tetap relevan di masa depan. Pertanyaannya adalah,
apakah kita mau berubah? Karena suka atau tidak, AI akan terus berkembang. Perusahaan akan terus mencari cara untuk memangkas biaya dengan menggantikan pekerja manusia dengan sistem otomatisasi. Jika kita tetap diam, maka dalam waktu beberapa tahun, kita mungkin akan menemukan diri kita tergantikan, bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita tidak mau belajar. Jadi, apa langkah pertama? Langkah pertama adalah kesadaran, menyadari bahwa perubahan ini nyata dan tak terhindarkan. Menyadari bahwa masa depan tidak akan menunggu kita untuk siap, kitalah yang harus mengejar perubahan itu. Langkah kedua adalah aksi. Belajar keterampilan baru yang relevan dengan era teknologi. Jika kita seorang pekerja kasar, belajar memahami cara kerja teknologi industri. Jika kita seorang pekerja kantoran, belajar tentang AI, data, dan sistem otomatisasi. Jika kita seorang pelaku bisnis, belajar bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang terpenting, kita harus memiliki pola pikir pertumbuhan. Pola pikir bahwa kita bisa berubah, bahwa kita bisa belajar, dan bahwa kita bisa mengendalikan masa depan kita sendiri. Karena pada akhirnya, sejarah tidak berpihak pada mereka yang diam. Sejarah selalu berpihak pada mereka yang bergerak. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan menjadi bagian dari mereka yang bertahan dan berkembang, atau kita hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah sebagai generasi yang tertinggal? Sampai jumpa di video berikutnya. Baik anak-anak sekalian, setelah menyaksikan video tadi tentang permasalahan teknologi informasi, silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing untuk pemecahan masalahnya. Kemudian setelah diskusi nanti disampaikan melalui presentasi di hadapan teman-temannya. Paham? Nah, silakan mulai berdiskusi. Nah, tadi
Anak diskusinya udah selesai? Nah, kalau sudah selesai silahkan mulai presentasinya. Dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 2. Ya udah, silakan kelompok 2 maju menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang solusi dari permasalahan tersingkirnya manusia di bidang pekerjaan yang digantikan oleh mesin atau robot dan teknologi, yaitu solusinya meningkatkan skill di bidang teknologi. Yang kedua, harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang ketiga, mencari pekerjaan yang masih menggunakan atau membutuhkan tenaga manusia. Yang keempat, mengambil alih pekerjaan tersebut agar manusia dapat menghasilkan uang dengan cara yang mudah. Yang kelima, mengembangkan kurikulum. Yang keenam, lebih mengutamakan pendidikan komputer. Yang ketujuh, penjualan online agar mendapatkan hasil uang sendiri dan tak perlu mencari pekerjaan di PT. Contoh pekerjaan yang sudah tidak menggunakan tenaga manusia adalah kasir yang perannya sudah digantikan oleh robot, tukang parkir digantikan oleh mesin, dan masih banyak lagi pekerjaan yang sudah tidak menggunakan tenaga manusia. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan solusi tentang peluang kerja yang akan diambil alih oleh teknologi. Baiklah, di sini kami memiliki solusi, diantaranya pertama, mencari lowongan pekerjaan yang masih membutuhkan tenaga manusia. Lalu mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selanjutnya, meningkatkan skill dan pengetahuan teknologi, adanya program pelatihan teknologi. Dan solusi yang pertama, mencari lowongan pekerjaan yang masih membutuhkan tenaga manusia, ada contoh berupa pemimpin seperti DPR, itu kan pemimpin pemerintahan. Dia butuh tenaga manusia. Kalau robot emang dia bisa memimpin. Selanjutnya ada mengembangkan kewirausahaan digital. Contohnya ya seperti berjualan online, kita masih tetap berusaha, masih tetap bisa bekerja melalui pemanfaatan teknologi digital. Ada juga guru. Mungkin guru juga masih banyak yang menggunakan tenaga manusia, karena dengan guru lebih kompleks dan lebih bisa dimengerti. Sekian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hilangnya luang pekerjaan manusia yang diambil alih oleh alat digital atau robot. Solusinya yaitu salah satunya yaitu dengan memanfaatkan alat teknologi, misalnya jualan online. Dengan jualan online kita dapat menemukan luang pekerjaan. Selain itu kita juga dapat membuat konten-konten yang menarik sehingga banyak disukai pemirsa. Dengan itu kita akan mendapatkan penghasilan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami tentang solusi dari permasalahan tentang tersingkirnya manusia di bidang pekerjaan yang digantikan oleh mesin atau robot teknologi. Yaitu solusinya adalah
kita sebagai umat manusia bisa mengimbangi teknologi dan kita tidak harus tergantung sangat kepada teknologi. Kita juga harus menghilangkan sifat malas, sebab manusia ini ketika sifat malasnya keluar, pasti dia akan memilih teknologi. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus menghilangkan sifat malas mereka. Memang kita pasti akan menggunakan teknologi juga, namun kita harus mengimbanginya. Jangan sampai semua pekerjaan itu kita dikerjakan oleh teknologi, sebab semua yang dikerjakan oleh teknologi belum tentu semuanya benar ataupun bisa selesai dengan mudah. Kita juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Sekian dari diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada anak-anak sekalian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan mengenai permasalahan penggunaan teknologi yang mengakibatkan lapangan pekerjaan semakin hilang. Ide atau solusi yang kalian kemukakan sudah bagus, yaitu dengan cara berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan untuk tetap mendapatkan pekerjaan. Contoh tadi yaitu dengan cara ada yang berjualan online, kewirausahaan berbasis online. Ada juga dengan cara meningkatkan kualitas diri dengan cara mengikuti pelatihan ataupun pendidikan. Maka dengan dua solusi tersebut, manusia tetap akan menjadi orang yang dibutuhkan walaupun sudah banyak teknologi. Nah, mungkin itu solusi yang sangat bagus dari kita semua yang perlu kita tindak lanjuti. Jadi anak-anak sekalian, pesan tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang teknologi informasi yang sudah menghilangkan atau mengurangi pekerjaan bagi manusia. Nah, kita sudah membahasnya dan mendapatkan beberapa solusi yang sangat bagus, yaitu kita dengan berwirausaha, dengan meningkatkan skill. Dengan seperti itu kita akan tetap mendapatkan pekerjaan. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.